Pada masa pemerintahan Ratu Sanjaya, Kerajaan Medang atau Mataram kuno periode Jawa Tengah sudah mulai melakukan ekspedisi militer untuk melebarkan wilayah kekuasaannya hingga keluar Pulau Jawa. Angkatan laut yang kuat mulai digerakkan untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap sebagai zona kawasan komersil di jalur perdagangan Asia Tenggara. Pada waktu itu hingga berabad-abad berikutnya, ada 5 wilayah yang menjadi zona komersial di Asia Tenggara. 5 daerah yang menjadi zona komersial itu adalah: pertama, zona Teluk Benggala, India Selatan, Sri Lanka, Burma, dan pesisir utara Pulau Sumatera. Kedua, zona Selat Malaka. Ketiga, zona Laut Cina Selatan meliputi kawasan pantai timur semenanjung Malaysia, Thailand, dan Vietnam Selatan. Keempat, zona Sulu meliputi pantai barat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, dan pantai utara Kalimantan. Dan terakhir, zona kelima adalah zona Laut Jawa, meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Usaha untuk menguasai salah satu atau beberapa zona wilayah komersial ini tak jarang harus ditempuh melalui jalan penaklukan atau perang oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa, Sumatera, India, Asia Tenggara Daratan, dan Tiongkok. Jalan peperangan itulah yang rupanya dipilih oleh Sanjaya demi menguasai zona komersial di Selat Malaka. Sriwijaya yang saat itu menjadi penguasa di zona komersial Selat Malaka diserang dan berhasil ditaklukkan. Menurut kronik Tiongkok zaman dinasti Tang disebutkan bahwa antara tahun 670 sampai 673 Masehi dan tahun 713 sampai 741 Masehi, Sihlivosih atau sebutan untuk Sriwijaya terus mengirimkan utusannya. Namun sejak tahun 742 Masehi, Sihlivosih atau Sriwijaya sudah tak lagi mengirimkan utusannya ke Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa Sriwijaya sudah bukan lagi sebagai kerajaan yang berdaulat penuh, tetapi sudah berada di bawah kekuasaan kerajaan lain yang dalam hal ini adalah Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Pada masa Rakai Panangkaran sekitar tahun 746 sampai 784 Masehi yang kemudian dilanjutkan dengan Dharanindra atau Rakai Panunggalan tahun 784 sampai 803 Masehi, ekspedisi militer Mataram kuno sudah sampai menjangkau Kerajaan Khmer Kamboja dan Kerajaan Champa Vietnam. Berdasarkan pada prasasti yang tikuh bertahun 799 Masehi yang dikeluarkan Indrawarman, raja dari Kerajaan Champa Vietnam, disebutkan bahwa Jawa Mataram kuno telah menyerang dan membakar kuil Badra di Patiswara
pada tahun 787 Masehi. Sebelumnya, berdasarkan catatan sejarah Vietnam, disebutkan bahwa pada tahun 767 dan tahun 774 Masehi, Champa juga pernah diserang oleh satu pasukan dari Jawa, yaitu Kerajaan Mataram kuno yang datang dengan menggunakan kapal. Pada masa itu, Kerajaan Khmer di Kamboja telah berhasil dikuasai oleh Mataram kuno sebelum akhirnya melepaskan diri pada tahun 802 Masehi. Tulisan yang terdapat dalam prasasti Sedok Kaktom bertahun 1052 Masehi yang ditemukan di Phnom Sandak, Kamboja menyebutkan bahwa Raja Jayawarman II yang memerintah di kota Indrapura pada tahun 802 Masehi telah melaksanakan upacara keagamaan Dewa Raja sebagai upaya agar negeri Kamboja atau Kambuja tidak lagi berada dalam kekuasaan Jawa Mataram kuno. Jatuhnya Kerajaan Khmer di Kamboja ke dalam cengkraman kekuasaan Mataram kuno juga diceritakan dalam catatan seorang saudagar Arab yang bernama Sulaiman yang berkunjung ke Kamboja pada tahun 851 Masehi. Dikatakan bahwa kekalahan Raja Khmer atas serangan yang dilakukan oleh pasukan Sri Maharaja Dar Sabak dari Jawa begitu membekas di hati orang-orang Khmer. Tidak hanya di zona komersial Selat Malaka dan bagian selatan Laut Cina Selatan saja, Kerajaan Mataram kuno ini menancapkan pengaruhnya. Zona komersial di wilayah Sulu pun berada dalam wilayah pengaruh kekuasaan Mataram kuno. Hal ini dibuktikan dengan diketemukannya prasasti keping Tembaga Laguna bertahun 900 Masehi di Laguna, Filipina. Dari semua bukti-bukti sejarah yang telah ditemukan dan disebutkan tersebut, kiranya tak berlebihan jika Kerajaan Medang atau Mataram kuno bisa dikatakan sebagai negara yang pernah menjadi imperium di Nusantara dan di Asia Tenggara pada masa keemasannya, dengan wilayah kekuasaannya yang membentang dari Jawa, Sumatera, Indochina bagian selatan hingga Filipina. Tentunya hal ini sudah menjadi bukti yang menunjukkan bahwa Medang atau Mataram kuno adalah sebuah kerajaan yang besar pertama di Nusantara. Penyerangan Mataram ke ibu kota kerajaan Sriwijaya ditulis dalam prasasti Hujung Langit tahun 997 yang menyebutkan adanya serangan Jawa terhadap Sumatera. Rangkaian serangan dari Jawa ini pada akhirnya gagal karena Jawa tidak berhasil membangun pijakan di Sumatera dan menguasai ibu kota kerajaan Sriwijaya di Palembang tidak cukup, karena pada hakikatnya kekuasaan dan kekuatan Mandala Sriwijaya terbesar di beberapa bandar pelabuhan di kawasan Selat Malaka. Maharaja Sriwijaya Sri Chudamani Warmadewa saat penyerangan tersebut berhasil lolos keluar dari ibu kota dan berkeliling menghimpun kekuatan dan bala bantuan dari sekutu dan raja-raja bawahannya untuk memukul mundur tentara Jawa.
Sriwijaya memperlihatkan kegigihan persekutuan Mandalanya, bertahan dan berjaya memukul mundur Angkatan Laut Jawa. Sri Chudamani Warmadewa kembali memperlihatkan kecakapan diplomasinya memenangi dukungan Tiongkok dengan cara merebut hati kaisarnya. Pada tahun 1003, ia mengirimkan utusan ke Tiongkok dan mengabarkan bahwa di negerinya telah selesai dibangun sebuah candi Buddha yang didedikasikan untuk mendoakan agar Kaisar Tiongkok panjang usia. Kaisar Tiongkok yang berbesar hati dengan persembahan itu menamai candi itu Cheng Chin Wan Shu dan menganugerahkan gentayang akan dipasang di candi itu. Candi Bungsu salah satu bagian dari candi yang terletak di Muara Takus. Serangan dari Medang ini membuka mata Sriwijaya betapa berbahayanya ancaman Jawa. Maka Maharaja Sriwijaya pun menyusun siasat balasan dan berusaha menghancurkan kerajaan Mataram kuno. Sriwijaya disebut-sebut berperan dalam menghancurkan kerajaan Medang di Jawa ini. Dalam prasasti Bucangan disebutkan sebuah peristiwa Mahapralaya, yaitu peristiwa hancurnya Istana Medang di Jawa Timur, di mana Maharaja Sriwijaya Sri Chudamani Warmadewa mengirim pasukannya untuk membantu Raja Wurawari dari Luaram dalam pemberontakannya terhadap Medang. Dalam pertempuran selanjutnya, Istana Medang dihancurkan dan keluarga kerajaan Medang dieksekusi mati. Raja Wurawari dari Luaram yang merupakan raja bawahan Sriwijaya dalam serangan di tahun 1006 atau 1016 itu menjadi penyebab terbunuhnya Raja Medang terakhir, yaitu Dharmawangsa Teguh. Raja Dharmawangsa Teguh nampak bergembira atas pesta perkawinan antara Airlangga yang dikenal di kerajaan Kahuripan sebagai pendiri dan juga sebagai raja pertama, di kerajaan Medang sebagai raja terakhir sebelum mencapai masa runtuhnya dengan putrinya Dewi Laksmi Anggraini. Acara perkawinan mereka berlangsung meriah. Rakyat Medang bergembira ria melalui pesta rakyat yang diadakan oleh pihak istana. Kedua pengantin tampak duduk bersanding dengan memakai pakaian kebesaran para raja, dengan dikelilingi oleh keluarga dan petinggi kerajaan Mataram kuno. Semua tamu yang hadir pada acara itu merasa puas dengan iringan gamelan dan tarian khas istana. Para pelayan juga sibuk menyediakan hidangan yang lezat untuk para tamu undangan. Di tengah-tengah acara pesta perkawinan berlangsung, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana yang terengah-engah masuk menghadap Raja Dharmawangsa Teguh. Mereka melaporkan adanya penyerangan mendadak dari pihak musuh yang tak lain adalah prajurit dari kerajaan Sriwijaya. Mereka datang tanpa diundang, menyeruak masuk ke benteng istana dan membuat kekacauan di ibu kota. Prajurit Sriwijaya ini tidak sedikit jumlahnya. Semakin lama mereka semakin banyak berdatangan. Prajurit Medang yang sebelumnya tidak siap lari ke sana kemari mengambil senjata. Mereka kemudian memerangi prajurit Sriwijaya yang memaksa masuk ke benteng istana. Namun apalah daya, kekuatan mereka kalah besar dengan prajurit Sriwijaya yang datang lengkap bersama para panglima perangnya, hingga akhirnya mereka berhasil memasuki istana.
Dalam peristiwa itu, banyak prajurit Medang yang gugur, baik di luar maupun di dalam istana. Prajurit Medang yang masih tersisa segera membentuk lingkaran untuk melindungi Raja Dharmawangsa Teguh beserta Pangeran Udayana, ayah Airlangga, yang merupakan adalah seorang penguasa di masa kejayaan Bali Dwipa yang memerintah sekitar tahun 983 sampai 1011 Masehi, yang beribu kota di Bedahulu beserta para pembesar dari kerajaan Medang dan Bedahulu. Akan tetapi perlindungan mereka sia-sia. Prajurit Sriwijaya bersenjata lengkap berhasil memporak-porandakan perlindungan mereka. Di tengah-tengah peristiwa itu, Raja Dharmawangsa mati terbunuh beserta para pembesar dari kedua kerajaan itu. Sementara Pangeran Udayana tidak diberitakan bagaimana nasibnya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Pralaya atau permusnahan. Rupa-rupanya penyerangan prajurit Sriwijaya ke Istana Medang itu didalangi oleh Raja Wurawari, yakni raja dari kerajaan Luaram, sekarang di Blora, yang merupakan sekutu dari Raja Sriwijaya. Raja Wurawuri yang terkenal licik itu sebelumnya mendengar berita bahwa Raja Dharmawangsa Teguh akan mengadakan pesta perkawinan anaknya di Istana Medang. Karenanya ia menawarkan bantuan kepada Raja Sriwijaya sekaligus mengajak untuk serta-merta menyerang Medang sebagai pembalasan dendam atas Sriwijaya yang dahulu pernah diserang oleh Raja Medang. Raja Sriwijaya Sri Chudamani Warmadewa cukup cerdik dalam mengatur siasat penyerangan ke Istana Medang. Ia mengambil jalan lain, yakni dengan menjalin persekutuan dengan Raja Wurawari dari kerajaan Luaram. Jalan itu diambil mengingat bahwa prajuritnya bisa dipastikan kalah jika berperang sendiri melawan kerajaan Medang. Dengan menjalin persekutuan dari Raja Wurawari, maka penyerangan pembalasan dendam itu bisa berhasil. Penyerangan pembalasan itu bahkan mendatangkan malapetaka yang besar bagi kerajaan Medang. Istananya habis dibakar, para selirnya dibawa lari ke Sriwijaya, dan sebagian ada yang dibawa ke kerajaan Luaram untuk dihadiahkan kepada Raja Wurawari. Dengan demikian lenyaplah pusat pemerintahan kerajaan Medang. Dengan lenyapnya pusat pemerintahan kerajaan Medang, maka para raja-raja Jawa yang semula tunduk kepada Raja Dharmawangsa Teguh sekarang berani memerdekakan diri. Maka muncullah kini sejumlah kerajaan kecil di daerah-daerah dekat ibu kota kerajaan Medang serta beberapa daerah bekas wilayah kekuasaan kerajaan Medang. Tatkala terjadi penyerangan itu, Airlangga bersama Narotama dan beberapa petinggi kerajaan Bedahulu lainnya berhasil meloloskan diri dari kepungan prajurit Sriwijaya.